Nah, salah satu tugas pokoknya adalah memastikan si perusahaan mematuhi peraturan-peraturan yang harus ditaati ya di perusahaan, apalagi terkait dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Melanjutkan materi yang kemarin, teman-teman. Ya, kemarin kita sudah bahas ASC Plan dan juga ASC Report ya. Ada tambahan lagi terkait dengan Regulation Compliance. Jadi, kita sebagai ahli K3, ya apalagi yang sudah punya SKP ya, kita ini kan kepanjangan tangan dari Kemenaker ya, ada SKP-nya, bahwa kita ditunjuk oleh Kemenaker sebagai wakil dari Kemenaker ya, kepanjangan tangan dari Kemenaker, nanti yang bertugas di masing-masing perusahaan. Nah, salah satu tugas pokoknya adalah memastikan si perusahaan mematuhi peraturan-peraturan yang harus ditaati ya di perusahaan, apalagi terkait dengan peraturan-peraturan di Indonesia, ya, yaitu terkait dengan regulasi compliance. Nah, di sini kita sebagai ahli K3-nya, kita sebagai advisor atau membimbing perusahaan atau membantu perusahaan untuk memastikan semua regulasinya bisa dijalankan atau dipatuhi. Nah, di sini teman-teman, nah kalau kita lihat di regulasi compliance kan banyak sekali nih regulasinya. Beda perusahaan, beda regulasi. Perusahaan tambang contohnya, dia harus mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan minerba. Ya, berarti harus ada peraturan dari ESDM. Kemudian dari Kemenaker, gitu kan. Kemudian dari mana lagi? Dari LH, ya, lingkungan hidup. Kemudian contoh lagi di rumah sakit, dia ada pemenuhan lagi dari Kementerian Kesehatan. Ya, kalau di industri mungkin dari Kemenaker dan LH saja. Jadi memang beda-beda ya, masing-masing industri punya pemenuhan regulasi yang berbeda. Ya, nanti disesuaikan dengan industri yang masing-masing. Kalau kita lihat contohnya, mungkin kita umumnya ya, beberapa regulasi yang harus dipatuhi di Indonesia, mungkin paling banyak kalau kita sebagai ahli K3 kita bahas di Kemenaker. Contohnya, kita punya alat apa saja ya yang mengharuskan untuk riksa uji. Contoh, kita punya penyalur petir, ya berarti harus diriksa uji setiap 2 tahun sekali. Ya, kita punya hidran, ya harus riksa uji setahun sekali. Kita punya petugas P3K, kita punya petugas damkar, ya kita punya boiler, forklift dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita pastikan semuanya comply. Ya, perusahaan harus comply, memastikan bahwa si alat-alat ini sudah tersertifikasi. Kemudian untuk orangnya, ya terkait dengan CEO operator boiler umpama, CEO operator genset, ya Opal, PLB 3, terus kemudian apa lagi? Tadi ya sudah kita sebutkan nih, P3K, damkar ini kan untuk orangnya. Ya kita memastikan bahwa orang-orang yang mengharuskan ada sertifikasinya, ini kita ajukan ke perusahaan untuk dipenuhi, ya agar nanti comply semua. Nah, progresnya seperti apa? Nah, kan kadang kan perusahaan berdiri, ini nggak langsung comply semua ya, teman-teman ya. Jadi memang kita harus list dulu nanti. Kemudian, itu salah beberapa contoh tadi regulasi yang harus dipenuhi terkait dengan peraturan perundangan. Yang kedua, ada regulasi-regulasi yang lain. Ya, regulasi-regulasi yang dipenuhi perusahaan, tapi hukumnya sunnah. Tapi hukumnya nggak wajib ya, tapi perusahaan ini karena memang dia punya standar, jadi dia comply dengan standar-standar yang di luar dari peraturan Indonesia. Contoh, ISO. Ya, baik ISO 45001, 9001, 18000, 14000, 37000 dan lain-lain. Ini juga kita bantu ya, kita sebagai ahli K3 kita bantu agar perusahaan comply terhadap regulasi-regulasi tadi. Kemudian kebijakan perusahaan itu sendiri. Kalau memang perusahaannya punya standar terkait dengan K3 sendiri. Ya, dia punya standar yang lebih proper mungkin ya. Ada mungkin dari induk perusahaannya, ya standar seperti apa, nah itu kita juga penuhi. Kemudian regulasi dari klien. Ya, kalau kita sebagai subkon kan pasti akan mengikuti peraturannya si Menkon kan. Ya, si Menkonnya punya regulasi apa, ya kita penuhi. Ya, kita comply terhadap regulasi klien. Ini yang paling ini ya, jadi motor paling utamanya. Jadi penyemangat paling utamanya. Kenapa? Kalau kita nggak comply regulasinya klien, nggak dapat project kita kan. Ya, nggak dapat tender. Nah, ini jadi motivasi paling utamanya. Gitu ya. Jadi memang regulasi ini banyak, baik itu regulasi dari pemerintah maupun regulasi dari non-pemerintah. Non-pemerintah tadi ada ISO, ada standar internasional ya, ISO, mungkin OSHA, ya dan lain-lain, ataupun regulasi dari kebijakan perusahaan itu sendiri, ya atau regulasi dari kliennya.
Ya, tergantung juga nanti di bidang industri masing-masing, karena beda industri, beda regulasi yang harus dipenuhi. Banyak sedikitnya juga tergantung dari industrinya, teman-teman. Kalau kita skupnya kecil ya, mungkin regulasinya nggak terlalu banyak. Kalau skup kita tambang gitu kan, atau migas ya, atau manufaktur produksi bahan kimia gitu kan, itu kan banyak regulasi yang harus dipenuhi. Nah, itu kita nanti akan mendorong perusahaan agar comply terhadap pemenuhan peraturan tadi. Kemudian, apakah nanti yang harus mengkomplaikan itu si ahli K3-nya? Tentu tidak ya. Ahli K3-nya posisinya adalah mendorong atau advisor bagi perusahaan, ya, membantu perusahaan agar comply terhadap peraturan-peraturan tadi. Yang harus memenuhi siapa? Yang harus memenuhi perusahaan. Ya, harus memenuhi perusahaan, karena memang ya namanya perusahaan berdiri di Indonesia, ya, dia harus patuh terhadap regulasi yang ada di Indonesia. Itu mau nggak mau ya, meskipun nanti prosesnya bertahap. Ya, perusahaan yang berdiri di Indonesia wajib memenuhi regulasi yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Dan pemenuhan regulasi merupakan kewajiban dari perusahaan. Kita sebagai ahli K3, ini advisor, mendorong, membantu, menganalisis kebutuhan-kebutuhan atau peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kadang perusahaan juga belum tahu, ya, ini harus comply apa saja. Ya, kadang dia cuma memenuhi di peraturan-peraturan umumnya saja. Contoh, biasanya ya, kayak NIB, IMB, izin lingkungan itu sudah. Tapi terkait dengan peraturan yang lain, yang terkait dengan SIO, SIA, ya, terus kemudian ada SKP, itu belum. Nah, makanya kita mendorong pelan-pelan ya, untuk perusahaan ini progres melakukan pemenuhan peraturan perundangan. Caranya seperti apa detailnya? Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, tapi kita akan detailkan biar lebih jelas lagi ya. Di sini kita harus buat list peraturan perundangan. Ya, kita buat, ini masuk ke dokumen kontrol nanti ya. Di dokumen kontrol tuh biasanya orang QA atau orang legal, mereka punya prosedur untuk pemenuhan regulasi. Kalau belum ada gimana? Kita buat. Ya, kita akan jadi legalnya dulu ya. Untuk apa? Membuat prosedur agar perusahaan ini comply, ada aturannya gitu loh. Comply terhadap regulasi-regulasi tadi. Ya, kita masukkan prosedurnya, kita buatkan prosedurnya, cara memenuhi regulasi di sini seperti apa sih? Kemudian di bawah prosedur ada formnya. Nah, ini yang saya contohkan, ini formnya. Kita buat form daftar peraturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ini contoh saja teman-teman ya. Nanti kalau memang di lapangan punya form yang lain silahkan. Ini untuk memudahkan saja. Kolom pertama kita kelompokkan dulu tuh. Oh, ini kelompok K3. Gitu kan. Bawahnya lagi mungkin kita kelompokkan, oh ini kelompok terkait dengan B3 atau terkait dengan lingkungan. Ya, kita kelompokkan masing-masing regulasinya. K3 ini apa saja gitu kan. Terus kemudian lingkungan apa saja. Nah, ini kita contohkan yang K3 dulu. Di kolom pertama di sana ada terkait dengan keselamatan kerja. Undang-undangnya yang harus dipenuhi undang-undang apa? Di situ ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja, gitu kan. Kemudian pemenuhannya apa saja? Oh, ada SMK 3. Oh, ada P2K3. Oh, ada apa? Harus ada ahli K3 gitu ya, dan lain-lain. Ini sudah masih berlaku atau tidak peraturannya, dan sudah comply atau belum? Kalau sudah comply, mungkin di situ kita bisa kasih tanda 100% comply gitu kan. Peraturannya mana? Nah, kita boleh kasih link peraturan perundangannya. Ya, semua peraturan perundangan kan sekarang sudah online ya. Bisa dibuka di jdih.kemenaker.go.id kalau memang peraturannya peraturan Kemenaker. Ya, nanti kalau peraturan terkait dengan lingkungan mungkin ada Permen LH gitu kan. Nah, ini kita masukkan linknya di sana untuk memudahkan saja. Yang kedua, contoh terkait dengan ketel uap ya atau boiler. Ini mereka ketel uap ini ikut ke peraturan mana? Di situ kita sebutkan di Undang-Undang UAP ya, tahun 1930. Kemudian instansinya mana? Kemenaker, umpama ya. Tahun berapa dia terbit? Masih berlaku atau tidak peraturan perundangan ini dan sudah comply atau belum? Ya, misal ya di sana disebutkan boilernya harus periksa uji setahun sekali. Operatornya harus ada CEO-nya. Ya, harus ada SOP boilernya. Ya, harus ada pengukuran terkait dengan emisinya, dan lain-lain nih. Nah, ini sudah comply apa belum? Itu kan banyak yang harus dipenuhi gitu kan. Oh Pak, kita baru comply 50% nih.
Ya, kita sudah ada riksa ujinya, SOP-nya sudah ada, EMI sudah, tapi operatornya belum ada CEO-nya. Ya, berarti di situ masih kita anggap 50% gitu kan. Berarti komplainnya baru 50%. Kemudian, yang bertanggung jawab siapa PIC-nya gitu ya. Misal di situ ada Supervisor Engineering, undang-undangnya masih berlaku atau tidak, dan juga link peraturan perundangannya. Kemudian, kalau memang ada alat atau satu perundangan yang belum comply, misal baru 50% dari ya boiler ya. Nah, ini kita harus buat timeline-nya. Ya, langkah ke depannya apa agar pemenuhan bisa comply 100%. Langkah ke depannya apa? PIC-nya siapa? Timeline-nya kapan? Nah, ini cara kita untuk mendorong ke perusahaan. Data inilah yang kita berikan gitu kan. Pak, kita sudah punya list peraturan perundangan nih terkait dengan K3 ini nih listnya, bla bla bla. Mungkin kita punya 20 gitu ya, regulasi yang belum gitu kan. Kemudian kita list tadi terkait dengan apa, yang mengeluarkan peraturan dari dinas apa, dari Kemenaker gitu kan, atau dari kementerian apa. Kemudian masih berlaku atau tidak, ya. Sudah comply berapa persen, bukti pemenuhannya apa, ya. Kemudian kalau memang belum, PIC-nya siapa, dan timeline-nya kapan. Ini juga berlaku juga untuk regulasi-regulasi yang lain. Ya, ini form menurut saya sangat penting, ya, karena memang bisa memandu kita untuk memudahkan ya. Kan banyak sekali di perusahaan teman-teman ya, pemenuhan yang harus dipenuhi ini, pemenuhan regulasi yang harus dipenuhi ini. Ya, untuk memudahkan itu, kemudian kita serahkan ke perusahaan. Nah, kok kita bisa tahu Pak pemenuhan alat-alatnya apa saja? Ya, kita turun ke lapangan. Misal, kita terkait dengan boiler. Nah, kita kan di kantor gitu kan. Contoh saya as officer Pak di kantor. Kita harus turun. Kita turun, ya, kita breakdown, kita masuk ke engineering, kita masuk ke produksi, kita masuk ke orang warehouse, gitu kan, divisi warehouse, kita masuk ke HR, kita masuk ke legal ya. Kita list di sana. Kira-kira di sini peraturan perundangan yang belum dipenuhi apa sih? Dan yang sudah mana? Kita list dulu tuh. Ya, catetin dulu satu-satu. Kemudian kita pastikan sudah komplainnya apa saja di situ, yang belum apa, ya. Satu-satu kita list. Ya, jadi memang kita harus luas ya, teman-teman ya. Ya, kita nggak bisa jogrok juga di kantor terus gitu kan. Jadi kita harus turun, ya, kita pastikan masing-masing alatnya atau masing-masing orangnya ini sudah memenuhi atau belum. Kita masuk ke masing-masing divisi, semua divisi gitu mungkin, baru kita cek satu-satu. Mereka sudah komplain berapa persen. Ini yang sering terlewat di perusahaan, karena menganggap, ini tak penting gitu kan. Sudah jalan kok perusahaan, boiler aman-aman aja gitu ya. Petir aman-aman aja. Tapi ternyata ada regulasi yang harus dipenuhi. Karena mereka karena ketidaktahuan mereka tadi. Yang tugas kita itu, ya, sebagai advisor, pemberi saran, mendorong perusahaan agar comply terhadap peraturan perundangan tadi. Itu tadi contoh yang ketiga. Mungkin contoh lagi yang terkait dengan LH. Ya, misal kita punya P3. Berarti kita harus punya apa? Punya TPS-nya. Ya, punya operatornya PLB3, OLB3. Ya, punya manifestnya. Gitu kan? TPS-nya harus berizin. Namanya Pertek, proseduran teknis untuk TPS B3. Kemudian komplainnya lagi harus diapain? Harus diangkut, harus dimusnahkan, dan masing-masing pihak tadi yang ngangkut dan yang ngolah harus comply, harus terdaftar sebagai pihak yang sudah berizin untuk melakukan baik pengangkutan maupun pemusnahan. Ya, jadi memang masing-masing kita list, kita detailkan sudah berapa persen komplainnya. Kalau 0 ya 0 ya teman-teman ya. 0 ya sudah belum, berarti kita mulai tahap dari awal gitu kan. Dan nanti kita sudah komplainnya berapa persen, kita sebutkan bukti pemenuhannya apa dan link dari peraturan tadi. Setelah data terkumpul, ya, data form yang sudah terisi ini, kita harus kemanain ini. Ya, data yang sudah terkumpul ini kita sampaikan ke perusahaan. Ya, kita bisa by meeting P2K3 lah, atau by meeting tinjauan manajemen, atau by media apapun, ya, atau forum apapun kita sampaikan ke manajemen. Pak, Bu, ini loh pemenuhan regulasi kita, totalnya baru 50% loh, masih 50% lagi nih yang belum nih. Nah, kemudian kan perusahaan maunya beres ya, maunya beres gitu kan, terus kemudian sudah ada gitu kan. Nah, di sana fungsinya kita tadi, kita tentukan 50% ini apa saja, PIC-nya siapa, ya, kemudian timeline-nya kapan, mungkin sometimes budgetnya nih. Ya, karena beberapa regulasi, kalau kita mau mengajukan izin kan butuh budget nih. Contoh, TPS B3. Berarti kan kita harus punya TPS-nya dulu, harus bangun dulu.
Ya, harus bangun berarti apa? Biaya kan? Ya, termasuk ini kita sampaikan perkiraan budgetnya sekian nih Pak. Ya, meskipun nanti balik lagi ke perusahaan untuk comply ya. Untuk pemenuhan balik lagi ke perusahaan. Di perusahaan nanti akan dipilah-pilah tuh. Nah, ini udah bukan di tangan kita lagi. Ya, sudah kita serahkan ke perusahaan, perusahaan akan pilah-pilah mana yang kira-kira bisa nih tahun ini nih. Oh, yang ini tahun depan nih. Yang ini nanti deh, gitu ya. Dipilah-pilah. Mana yang bisa comply tahun ini, mana yang bisa comply tahun depan gitu kan. Apa yang nanti dulu. Nah, ini sudah kewenangannya kita serahkan ke perusahaan. Tugas kita sudah punya list dokumennya, kita sudah dorong ke perusahaan untuk pemenuhan, masalah comply-nya mau berapa lama, ditanggung jawab di perusahaannya. Ya, kita sebagai advisor, tugas kita selesai itu di sana. Ya, dan dokumennya sangat penting, teman-teman. Jadi contohnya saya berikan ya. Sangat penting karena apa? Biasanya kan ada kunjungan ya, entah itu dari LH, entah itu dari Kemenaker, entah itu kita mau audit. Ya, dokumen ini akan dicek, pasti dicek. Pak, boleh lihat list pemenuhan peraturan perundangannya? Nah, kalau kita sudah punya kan gampang ya kan? Nah, ini Pak sudah kita list, kemudian sudah kompleks sekian, yang ini 3 ini progres Pak tahun ini, yang 2 lagi progres Pak nanti tahun depan, budgetnya baru turun tahun depan gitu kan. Yang ini nanti dulu Pak karena progresnya budgetnya belum di-arrange sama sekali. Nah, ini data yang kita sampaikan teman-teman, baik itu untuk audit ataupun ada nanti kunjungan ya. Kunjungan mungkin dari Disnaker ya atau kunjungan dari DLH itu kita sampaikan. Karena emang yang ditanya pasti dokumen ini. Ya. Dan ini dokumen juga akan bisa berubah ya teman-teman ya. Misal peraturan ini sudah berubah. Ya. Apa nih contohnya nih? Peraturan terkait dengan K3 umum, umpama. Ya, di sana ada SKP-nya, sekarang kan 3 tahun ya. Kalau emang tahun depan berubah jadi setahun, itu kan berubah peraturannya. Nah, kita harus update lagi. Ya, kita update lagi, oh Pak, berarti peraturannya berubah nih, kita update lagi nih. Jadi kita rubah nanti dokumen terkait dengan list peraturan perundangan ini. Fleksibel. Ini adalah kunci kita atau pegangan kita ya, untuk memudahkan kita mendorong perusahaan agar comply terhadap regulasi. Ya, memang banyak teman-teman, tapi ya mau nggak mau ini tugas kita. Sudah ada SKP-nya, berarti memang kita kepajangan tangan dari pemerintah sekarang. Ya, kita Liga 3 Umum ada SKP-nya, ya kita sebagai kepajangan tangan dari pemerintah, kita mendorong perusahaan agar comply terhadap regulasi. Oke, terima kasih teman-teman.